Oke, semangat pagi teman-teman semuanya. Kesempatan ini kita akan menyampaikan mengenai final report kita dari kelompok HIS 01 ya, di mana proyek yang kita akan jelaskan itu adalah mengenai pembuatan papan tulis yang ergonomis dan tentunya sesuai dengan standar antropometri. Oke, kita bisa langsung next. Oke, yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah tentunya kebutuhan kita atau hampir semua sektor industri maupun bidang apapun itu ya, kebutuhan akan papan tulis itu pasti cukup tinggi. Jadi tentunya yang dibutuhkan adalah papan tulis sebagai alat komunikasi yang bisa membantu. Yang pertama dari sisi lingkungan pendidikan dan perkantoran, papan tulis merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Nah, kemudian penggunaan papan tulis konvensional sering menghadirkan tantangan ergonomis dan standar antropometri, dan yang melatar belakangi penelitian ini juga papan tulis yang tidak mempertimbangkan aspek antropometri dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kenyamanan pengguna. Dan kemudian permasalahan yang umum meliputi postur tubuh yang tidak ideal dan ketinggian papan tulis yang tidak sesuai, serta papan tulis ergonomis diperlukan untuk mendukung produktivitas dan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah eh, merancang dan mengembangkan papan tulis sesuai dengan standar antropometri dan ergonomis. Kemudian kita dapat mengidentifikasikan dan menerapkan prinsip-prinsip ergonomi dalam proses desain papan tulis. Kemudian melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan kenyamanan papan tulis melalui uji coba langsung. Manfaatnya nanti dapat meningkatkan kenyamanan pengguna, kemudian dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan, kemudian dapat memberikan solusi inovatif, ya dapat mendukung peningkatan produktivitas dan menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut. Sedangkan ruang lingkup penelitian kita batasi ada 4. Yang pertama, objek penelitian hanya papan tulis ergonomis untuk lingkungan pendidikan dan perkantoran. Kemudian aspek ergonomis postur tubuh pengguna, ketinggian papan, sudut kemiringan, serta materialnya. Kemudian yang ketiga, metode metode pendekatan desain berbasis ergonomi, analisis kebutuhan pengguna, dan pembuatan prototipe dan evaluasinya, serta yang keempat, batasan tidak mencakup teknologi digital maupun papan tulis elektronik interaktif. Oke, bisa dilanjutkan sama teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya itu materi tentang antropometri. Antropometri berasal dari kata antro yang berarti manusia dan metri yang berarti ukuran. Antropometri dapat dinyatakan sebagai satu studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Jenis-jenis pengukuran antropometri terbagi dua, yaitu antropometri statis atau structural body dimension, dan kedua antropometri dinamis atau functional body dimensions. Lalu data antropometri dan pengukurannya. Manusia pada umumnya akan berbeda-beda dalam hal bentuk dan dimensi ukuran tubuh. Sehingga udah semestinya seorang perancang produk harus memperhatikan faktor-faktor tersebut, itu antara lain umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga suku bangsa, yang keempat posisi tubuh atau postur. Lalu aplikasi data antropometri dalam perancangan produk agar perancangan suatu produk nantinya bisa sesuai dengan ukuran tubuh manusia yang akan mengoperasikannya. Maka prinsip-prinsip yang harus diambil dalam aplikasi data antropometri harus ditetapkan terlebih dahulu seperti berikut. Yang pertama, prinsip perancangan produk bagi individu dengan ukuran ekstrim. Yang kedua, prinsip perancangan produk yang bisa dioperasikan di antara rentang tertentu. Yang ketiga, prinsip perancangan produk dengan ukuran rata-rata. Lalu, lanjut fatigue and energy consumption. Kata lelah atau fatigue menunjukkan keadaan tubuh fisik dan mental yang berbeda, tetapi semuanya berakibat kepada penurunan daya kerja dan berkurangnya ketahanan tubuh untuk bekerja.
atau bisa didefinisikan sebagai kelelahan akibat kerja seringkali diartikan sebagai proses menurunnya efisiensi, performa kerja, dan berkurangnya kekuatan atau ketahanan fisik tubuh untuk terus melanjutkan kegiatan yang harus dilakukan. Faktor penyebab terjadinya kelelahan itu ada terbagi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang internal itu dari sisi umur, gizi, psikologis, dan sikap kerja. Kemudian untuk yang eksternal itu berasal dari shift kerja, masa kerja, iklim kerja, dan juga beban kerja. Lalu lanjut dengan work environment design yang didefinisikan sebagai cara menggabungkan tugas-tugas untuk menciptakan pekerjaan individu, keluasan yang dimiliki oleh seorang atau pegawai dalam melaksanakan pekerjaan mereka walaupun ada dan tidak adanya sistem pendukung. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya adalah diagram alir penelitian. Proses penelitian dilakukan berdasarkan diagram alir yang telah terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama adalah penelitian dimulai ketika penulis melakukan kegiatan rapat di dalam meeting room sebuah perusahaan. Lalu yang kedua adalah identifikasi masalah yang dilakukan saat penulis mulai mengamati layout ruangan rapat tersebut, terutama papan tulis yang digunakan dalam setiap agenda rapat. Yang ketiga adalah setelah melakukan pengamatan, studi literatur kemudian dilakukan untuk mendukung proses penelitian yang akan dilakukan. Lalu yang keempat adalah dilakukannya pengumpulan data yang berupa data antropometri, detak jantung, dan juga layout atau tata letak ruang meeting. Selanjutnya adalah analisis data. Data yang telah didapatkan kemudian dilakukan analisis hingga diperoleh sebuah rekomendasi. Yang terakhir adalah rumusan kesimpulan serta saran dari hasil evaluasi penelitian yang telah dilakukan lalu selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain. Kita memasuki bab 4 ya, ada pengolahan data dan pembahasan. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Yang pertama, data antropometri dikumpulkan dari mahasiswa kelas APDA dari kelompok HIS 1 sampai HIS 8. Dua, dilakukannya pengukuran 36 dimensi tubuh untuk mendukung desain papan tulis ergonomis. Kemudian ada pengolahan data. Yang pertama itu perhitungan min, standar devisi dan persentil dari data antropometri dilakukan untuk menentukan ukuran papan tulis. Yang kedua ada hasil utamanya yaitu tinggi papan tulis ada 201 cm, lebar papan tulis 165 cm, dan tinggi tempat penyimpanan alat tulis 75 cm. Kemudian ada usulan perbaikan. Usulan perbaikannya papan tulis portable dan adjustment dapat disesuaikan dengan tinggi pengguna. Penempatan ulang papan tulis dipindahkan agar sejajar dengan LCD monitor untuk meningkatkan visibilitas. Yang ketiga ada penyimpanan alat tulis lebih luas, mencegah alat tulis berceceran. Kemudian ada penghapus terintegrasi, mempermudah pengguna saat menghapus tulisan. Kemudian ada gambar antropometri. Gambar ini menunjukkan hasil pengukuran data antropometri dari mahasiswa yang menjadi sampel penelitian. Pengukuran ini dilakukan pada 36 titik dimensi untuk manusia mendapat data yang akurat dalam perancangan papan tulis ergonomis. Beberapa dimensi utama yang digunakan adalah tinggi mata, lebar bentang tangan, dan tinggi genggaman tangan saat menulis. Data ini menjadi dasar dalam menentukan ukuran papan tulis yang nyaman dan sesuai dengan postur pengguna. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu merupakan kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan berdasarkan penelitian dan perancangan yang telah dilakukan terhadap pembuatan papan tulis ergonomis ini, diantaranya adalah yang pertama, untuk desain ergonomis dan antropometri, dengan fitur height adjustable, papan tulis ini memungkinkan pengguna dari berbagai tinggi badan untuk menulis dengan nyaman tanpa harus membungkuk atau menjinjit.
Yang kedua, untuk fatigue and energy consumption, postur tubuh yang tidak ergonomis saat menggunakan papan tulis konvensional meningkatkan risiko gangguan muskuloskeletal. Dengan desain baru, penggunaan mengalami penurunan kelelahan karena postur kerja lebih nyaman dan tidak memerlukan tenaga ekstra untuk menulis atau menghapus. Dan yang ketiga adalah work environment design. Penempatan papan tulis berhadapan dengan LCD monitor meningkatkan efektivitas dalam presentasi dan diskusi. Pencahayaan yang optimal juga memastikan visibilitas tulisan lebih baik dan mengurangi ketegangan mata. Untuk saran yang berdasarkan penelitian ini, yang pertama adalah menguji desain papan tulis di berbagai institusi pendidikan dan kantor untuk mendapatkan umpan balik lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah melakukan perbaikan berdasarkan masukan dari pengguna untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.